wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung, ku tersayang. Katakan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, amin, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, penyembahmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini setiap kami anak-anak Tuhan. Kami kembali berkumpul di ruangan ini Tuhan. Kami kembali mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, urapi hamba-Mu. Bahkan urapi setiap kami yang hadir. Kami siapkan hati kami, duduk tenang dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Belum semua haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore bagi kita semua anak-anak muda. Sore hari ini kita boleh bertemu berkumpul kembali di jam-jam yang boleh dikata jam-jam yang berat, yang penuh perjuangan, penuh pergumulan, karena jam begini jam biasa jam istirahat atau jam tidur. Dan kalau nggak kuat, biasa kan kita udah gigit lidah, udah tampar pipi kiri, pipi kanan, ya, tarik kuping, supaya kita hilang dari ngantuk. Dan sore hari ini, tadi Om Heri sudah memperkenalkan keluarga, tapi mungkin masih ada yang penasaran gimana sih istri Om, dibilang cantik gimana, anak-anak, ya, mana mereka? Ya, ini anak-anak Om Heri, ya, dikenal Ica dan Nael. Ganteng nggak tuh laki? Tanya, ganteng nggak? Harus jujur. Hah? Beda tipis sama papanya. Saya mengerti arti ketawa saudara. Tapi ini anak saya, ya. Itu Nael yang Om Heri udah bersaksi mengenai dia, dan juga Ica, ya. Mereka begitu rukun, ya, kompak. Mereka berdua masih single, belum ada pasangan. Cuma harus penuh perjuangan juga untuk menaklukkan, karena Om Heri menaklukkan ini dua anak ini penuh perjuangan, ya. Tapi mereka anak-anak yang manis, ya. Lihat
mereka ada di rumah Tuhan, setia di dalam rumah Tuhan. Oke, sore hari ini Om Heri akan mengangkat satu tema mengenai raksasa. Kalau kita mengenal secara umum itu raksasa itu seperti apa sih? Bu, sini Bu. Sini. Iya. Raksasa itu menurut pandangan siapa nama? Ani. Apa itu? Kalau menurut saya raksasa itu besar, menakutkan. Nah, itu. Sini bro. Maju sini. Jangan pandang saya dengan pandangan cinta. Ya, silakan duduk, Van. Menurut kamu itu raksasa itu, bayangan kamu itu gimana sih raksasanya? Hewan yang besar. Hewan. Yang apa? Ya, ini menjelaskan yang ada pada kita, benar salah itu nggak mempengaruhi untuk kita masuk surga. Ya, jadi bebas saja. Silakan. Namanya siapa? Perkenalkan. Ray. Ya. Kamu punya bayangan itu gimana sih? Tadi kan dia udah bilang. Ya, badannya besar. Itu aja. Udah. Oke. Ya. Oke, ya. Raksasa seperti dua rekan kita, mereka sudah katakan bahwa raksasa itu gede, ya, badannya besar, ya, seperti menakutkan, ya, anggap bagaikan monster dan seterusnya. Dan tahukah kita sebagai anak-anak muda, siapapun kita, badan kita mungkin boleh kecil, keberadaan kita mungkin tidak menonjol. Tetapi tanpa kita sadari sebagai anak-anak muda, ada raksasa-raksasa yang bagaikan monster, itu derap langkahnya itu kita sering dengar senantiasa. Kita coba untuk menahan, tetapi kita gagal. Kita coba untuk supaya raksasa ini tidak muncul di dalam keberadaan hidup kita. Tetapi itu yang senantiasa membuat kita cemas, khawatir, sampai depresi, dan akhirnya tidak mau bangkit karena keberadaan intimidasi raksasa yang ada dalam hidup kita ini. Dan kita akan lihat sore hari ini mengenai raksasa itu yang tanpa kita sadari itu ada dalam hidup kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak, yang membuat kita tidak bisa maju, yang membuat di mana kita itu terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Raksasa yang pertama kita mau lihat, ya. Boleh munculkan? Ya. 5 raksasa yang dikalahkan oleh Daud. Raksasa yang pertama kita tahu itu ada dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Yang bernama siapa? Goliat. Saudara boleh baca mulai ayat yang pertama, kedua dan seterusnya, ya. Enggak apa-apa, kita memulai untuk kita lihat di dalam Alkitab kita. 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bawahnya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka,
Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan apa? Segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hei, raksasa yang pertama yang tanpa kita sadari, yang harus kita lakukan adalah ketakutan. Katakan kiri kanan, ketakutan. Ya, siapa di sini yang enggak pernah takut? Ya, siapa yang di sini pernah takut? Apalagi kalau jalan malam-malam lewat kuburan. Nah, ada. Maka lagu-lagu rohani yang mungkin kita enggak pernah nyanyi lagi di gereja itu muncul. Untuk menghilangkan rasa kata takut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya. Untuk mengusir apa? Ketakutan. Goliat akhirnya megah atau kemegahan. Goliat menantang tentara Israel, kita sudah lihat tadi ya. Dengan seruan teriakan, mencela dan makian ya. Goliat meneror, mengintimidasi umat Tuhan setiap hari pagi sampai sore selama 40 hari. Umat Tuhan mendengar dan merasa terancam, terintimidasi oleh suara Goliat. Semakin hari semakin besar ketakutan mereka dan menjadi takut dan cemas. Hei, kita ada di penghujung akhir zaman. Alkitab berkata itu banyak akan hal yang terjadi di muka bumi. Banyak juga goncangan yang terjadi. Baik itu alam, baik itu sakit penyakit, baik itu goncangan ekonomi, ada peperangan dan begitu banyak hal yang terjadi. Dan kita mulai berpikir bagaimana keberadaan hidup kita sebagai anak muda untuk kita menggapai semua yang kita rindukan dan cita-citakan. Kita lihat banyak orang yang masih SD, SMP, SMA itu begitu enjoy, bahagia sekali. Seperti tidak ada beban. Tapi manakala sudah lulus SMA, mulai kecemasan dan ketakutan menghimpit. Apa saya harus kerja? Apa saya harus kuliah? Bagaimana keadaan masa depan saya? Apakah orang tua saya mampu? Bisakah saya bersaing kalau saya bekerja, saya kuliah, mendapatkan nafkah dan lain sebagainya? Berkecamuk. Usia saya mulai bertambah. Apakah saya akan mendapatkan pasangan? Apakah ada orang yang suka sama saya? Om Heri, minggu kemarin sebelum datang kemari, itu pagi ada yang datang minta doa. Seorang wanita. Yang tuntun dia itu adiknya. Adiknya yang datang mendekat kepada saya dan berkata, Om, ada apa? Saya mau minta doa untuk kakak saya. Kenapa kakak kamu? Itu dia berat jodoh, Om. Mana kakak kamu? Ini. Pakai masker. Orang Nias. Dia pakai masker dan saya berkata begini, buka masker kamu. Maka dia buka. Hei, sebelum Om berdoa, bagaimana kamu wanita yang cantik, gak ada COVID kamu pakai masker terus. Laki-laki yang mana yang akan lihat senyummu? Kamu bolak-balik di depan dia gak akan lihat wajah kamu bagaimana kamu bisa ditanya, hai mbak, dari mana mbak, apa kabar? Buka masker kamu. Mulai sekarang jangan pakai masker. Dia tersenyum sipu dan berdoa. Dan kan berdoa kemarin. Semoga doa saya cepat dikabulkan, dia dapat pasangan. Ya. Yang saya ingin katakan pada sore hari ini. Berapa banyak kita yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan akan hari esok. Ketakutan mengenai keberadaan masa depan kita, kehidupan kita. Keluarga kita, orang tua kita, pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas. Saul bersama dengan pasukannya.
Saul bersama dengan seluruh rakyatnya tak kalah mendengar suara daripada Goliat yang begitu menggema sekali. Kalau dia berkata hai, maka akan eho dia. Hai, 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 hai. Maka timbul ketakutan yang luar biasa. Alkitab berkata Saul, pasukan yang ada, tentara yang ada, dan juga orang Israel, mereka itu lari, bersembunyi dan penuh dengan ketakutan. Tapi ada seorang yang bernama Daud. Daud ini adalah bungsu dari keluarga yang ada di Bethlehem. Dia boleh menjadi penjaga kambing domba orang tuanya. Dia begitu setia. Dia tidak takut untuk menghadapi alam yang ada. Baik itu binatang buas yang coba datang untuk menerkam kawanan kambing domba yang sebenarnya tidak banyak. Tetapi dia menunjukkan suatu tanggung jawab. Untuk menunjukkan juga kepada orang tuanya. Bahwa apa yang dipercayakan kepadanya itu senantiasa aman. Itu terlindungi. Itu terawat dengan baik. Dan mental ini itu ada pada Daud. Waktu dia bawa makanan kepada kakak-kakaknya yang adalah seorang tentara daripada Raja Saul, ya. Maka Alkitab berkata dia mendengar ini Goliat berteriak dan semua ketakutan luar biasa. Sampai Daud berkata, ada apa ini? Kenapa raja dan semua rakyat yang ada begitu terintimidasi, begitu takut sekali? Mereka berkata itu orang Filistin, dia jago perang. Waduh, dia bisa injak, dia bisa makan, dia bisa binasakan. Dan taruhannya kalau kita utus satu aja, maka siapa yang kalah itu akan menjadi hambanya. Dan mereka sangat takut sekali. Tapi lihat, Goliat dia beda. Alkitab menulis dengan jelas bahwa Goliat maju dan tampil sebagai apa? Pemenang. Daud maju dan tampil sebagai pemenang untuk mengalahkan Goliat. Hanya dengan apa yang ada pada dirinya. Daud tidak memakai akan perlengkapan senjata yang dimiliki oleh Raja Saul. Tapi Daud dengan apa yang ada padanya. Itu dia maju dan dia bisa mengalahkan Goliat yang pertama, raksasa yang pertama. Yaitu yang membuat cemas dan takut. Hanya dengan apa? Kita lihat. Kalau saudara lihat, boleh munculkan slide. Ya. Raksasa ketakutan hanya dapat dikalahkan, yaitu yang pertama iman. Ya. Iman lahir dari mendengar firman Tuhan. Siapa yang tahu ayat ini? Bahwa iman itu lahir dari mendengar firman Tuhan. Angkat tangan dulu. Gak ada. Kitab Roma. Ayo. Dapat hadiah kalau dia bisa sebut. Ayo. Hitung sampai 5. Iman lahir dari mendengar firman Tuhan. Dalam kitab Roma. 1. 2, 3. Sini. Tuh. Ini ada 2.000 anak muda. Siapa nama? Regina. Mana kau? Di Sungai Kerambil. Om nggak tahu itu. Di Tuah Negeri. Di luar negeri. Oh Tuhan. Oke, di mana? Di Roma pasal 10 ayat 12. Udah tipis. Dia gugup mungkin sehingga lupa-lupa. Oke. Roma 10 ayat 11. 11 sampai 12 ya. Munculkan. Coba munculkan yang dia ngomong. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Halo? Alkitab dulu. Roma dulu. Tunggu satu-satu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Oke ya.
Sini. Roma 10 ayat 17. Baca sama-sama. Belum semua, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Ini beli permen nanti. Ya. Udah suruh angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5 gak ada yang angkat tangan. Dia walaupun penuh perjuangan dan ada rasa takut, dia menang. Dia dapat Roma 10 ayat 17. Ya. Om Heri padahal sudah buka kitabnya Roma. Tapi semua cuma melongo. Ya. Cuma dia yang berani seperti Daud. Kecilnya sama. Munculkan lagi slide. Ya. Mana dia? Ya. Jadi raksasa ketakutan hanya dapat dikalahkan oleh apa? Iman. Ini yang kita harus ketahui, ya. Daud yang kecil tetapi memiliki iman yang besar, bahkan melampaui roh raksasa ketakutan yang menyertai Goliat. Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tidak datang dengan pakaian perang milik Saul. Keyakinan Daud, saudara bisa lihat, ya. Mendengar suara Tuhan dan lihat ayat 48 sampai 51. Daud itu menang. Maka kalau kita ingin menang dari raksasa rasa takut. Takut apapun. Hei, kita ambil langkah Daud. Katakan amin. Ya. Om Heri itu hamba Tuhan sekolah Alkitab dari umur 21 tahun. Orang Manado bilang masih poco-poco. Sekarang udah pica-pica. 21 tahun. Kemudian melayani Tuhan. Dan waktu mau masuk rumah tangga ada ketakutan. Karena mau tinggal di mana, mau kasih makan apa ini anak orang. Dan lain sebagainya. Tapi ya namanya hamba Tuhan hidup dari iman. Melangkah dengan iman. Maka ternyata yang dikatakutan itu senantiasa tidak terjadi. Berapa banyak yang suka itu jalan ke mall. Kalau di Jakarta di BSD Bumi Serpong Damai di tempat Om Eri di situ banyak sekali mall. Ya, banyak sekali. Karena dekat Bintaro, dekat dengan Karawaci, ya. Super Mall Karawaci, ada Sumarekon Mall, ada Living World Alam Sutra, ada Ion di BSD. Oh, pokoknya banyak, ya. Maka mall-mall di Jakarta itu kalau kita melangkah untuk masuk itu cuma ada kaca semua. Nggak ada pintu. Tapi pada waktu kita melangkah, kita berjalan mendekati pintu yang kita lihat ini masuknya dari mana? Tiba-tiba itu kaca itu dia apa? Terbuka dengan sendirinya. Dan kita bisa masuk. Hei, gak usah takut dalam perjalanan hidup kita. Karena kita punya Yesus. Dia yang akan membuka perjalanan hidup kita. Seperti pada waktu Musa dikejar oleh Firaun bersama tentaranya. Dan laut Toberawi itu ada di depan. Dan Musa di belakang dan seolah-olah tidak ada jalan. Tapi waktu Musa angkat tangan dengan memegang tongkat dan ulurkan. Maka Alkitab berkata ada jalan kering. Ada tempat di mana bangsa Israel boleh berjalan. Begitupun dengan kita. Pelihara iman kita. Tingkatkan iman kita. Maka mau tidak mau supaya iman kita meningkat. Roma 10 ayat yang ke-17. Perbanyak telinga kita, hidup kita ini. Untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, hafal Alkitab, ya, ingat senantiasa firman Tuhan. Sini, dapat hadiah kamu. Hafal Alkitab. Itu Injil Matius ada berapa pasal? Jangan lihat kiri kanan, coba tutup mata pakai iman. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Duduk. Sini. Sini, cepat. Karena dia enggak pegang Alkitab, jadi dia udah kayak orang Farisi ahli Taurat. Matius berapa pasal?
39. 39, oke duduk. Dah, yang banyak udah banyak yang nyontek. Om udah tahu itu. Hei, perbanyak untuk kita tahu akan firman Tuhan. Ya, sini kamu. Berapa tadi ya? Sudah lama jadi Kristen? Sudah. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes berapa? Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia Melahirkan. Bukan. Oh bukan. Bukan. Bentar Om. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah menurunkan anaknya yang tunggal. Lupa. Oke, duduk. Hei, hafal. Jangan cuma tunggu-tunggu baca atau baca. Si doi punya curhat, bilang alefu. Gak taunya di sana juga dia bilang I love you. Di lorong sebelah, kampung sebelah juga dia bilang I love you. Dan kita terus terbuai. Dan pada waktu dia berkata, sampai di sini hubungan kita, patah hati. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, kita akan kuat. Amin. Goliat yang pertama takut, itu bisa hanya dikalahkan manakala kita memiliki iman dan melangkah. Dan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi harus banyak baca firman Tuhan. Amin. Ya. Sini kacamata. Om tanya enggak ayat-ayat enggak susah sini. Berapa tadi ya kamu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Enggak tahu. Beneran enggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu kita nggak boleh paksa. Ini siapa yang tahu kisah 1 ayat 8 angkat tangan. 1, 2, 3. Hei, pembina remaja, pembina pemuda, gembala yang ada. Hei, ini ayat-ayat sekolah minggu sayang. Om Heri punya sekolah minggu itu mereka setiap minggu itu ada menghafal ayat. Dan guru-gurunya jadi ketakutan dan mau nggak mau mereka harus belajar. Pasti banyak yang takut. Karena bisa mengalahkan takut itu hanya dengan iman. Dan iman itu lahir timbul karena apa? Mendengar firman Tuhan. Ya. Itu kalau raksasa yang senantiasa menekan kita yang pertama. Sehingga takut itu senantiasa ada dalam hidup kita. Kita cuma lihat poin lagi. Itu kita harus punya iman. Ya. Punya iman dan kita ada di dalam Tuhan. PowerPoint-nya. Ya. Kemudian yang kedua. Raksasa yang kedua. Ya. Kita lihat bersama. Boleh munculkan. Oke, kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-21. 2 Samuel pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15, Alkitab berkata begini. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi apa?
letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. Berat temboknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami. Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Raksasa yang kedua yaitu kelesuan atau keletihan. Di mana Alkitab berkata Daud dia berperang dengan orang Filistin ayat yang ke-15. Kemudian dia menjadi lelah. Dia menjadi letih, dia menjadi lesu, ya. Hidup kita ini, kitab Ayub berkata, memang kita adalah orang pekerja, orang yang harus berjuang. Dalam perjuangan itu pasti sangat melelahkan sekali. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa ternyata ada yang datang untuk menolong, membantu Daud. Sehingga Daud itu bisa tampil sebagai pemenang, ya. Abisai anak Seruyai datang menolong Daud, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan, jujur itu kita seringkali menjadi capek, kita menjadi lemah. Kita ajak menolong orang berbuat baik, itu kadang kita capek lelah. Coba buka Galatia. Galatia pasal yang ada di sini ya tadi. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Baca sama-sama 2-3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita menuai. Jika tidak menjadi lemah. Ya, kita sering bantu orang. Ada teman yang lagi patah hati, yang lagi goyang, dia punya kepribadian yang penuh dengan masalah, seringkali datang untuk curhat. Untuk supaya minta ada pertolongan, ada jalan keluar. Bagaimana saya gak kuat tinggal di rumah, punya orang tua seperti ini. Mama saya cerewet, papa saya kata-katanya kasar. Saudara-saudara itu gak beretika. Waduh, saya kalau tinggal di rumah pusing. Atau mungkin kita itu dapat ya WhatsApp mengenai teman yang sedang mungkin jatuh cinta. Aduh, saya lihat bayang dia, saya senyum sendiri. Kalau ketemu dia dan dia berkata, hai, aduh, saya berjalan seperti enggak di jalan tetapi di atas awan. Dan kita coba untuk apa? Untuk bisa sama-sama menyelami apa yang dia rasakan. Waduh, mantap dong kamu ya. Kamu wah hebat, bisa ada dapat orang perhatikan dan lain sebagainya. Tapi kemudian orang yang sama itu mengeluh mengenai keberadaan hubungannya yang tidak baik. Kita itu coba untuk layani. Kita coba untuk menjawab. Tapi ternyata jawaban kita itu mulai capek, kita lesu. Kita mulai ketus jawabannya. Ya, urusan kamu, ngapain lu bawa ajak-ajak gua tanya-tanya. Hadapi aja sendiri dan seterusnya. Hei, anak-anak muda, kadangkala di setiap proses perjalanan hidup kita itu kita kalah dengan raksasa, ya, yang senantiasa itu kelemahan kita
kecapean kita, lesu kita, dan kita tidak bergairah. Tapi lihat, Alkitab menulis dengan jelas bahwa Daud itu bisa menang itu karena ada Abisai anak Seruya. Lihat, tampilkan lagi PowerPoint-nya. Di sini raksasa kelelahan, keletihan, kelesuhan itu karena Daud dia capek berperang. Dan kelesuhan datang untuk menggagalkan ya keberadaan hidup kita. 2 Korintus 11 ayat 9, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi apa? Sempurna. Dan firman Tuhan menulis yang sering Om baca tadi. Abisai datang menolong. Ya, ini saudara perempuan. Ya, Abisai artinya bapa yang bermurah hati. Ya, jadi kita perlu untuk senantiasa ada hubungan dengan tanda kutip Abisai. Di saat kita lelah, di saat kita lesu, maka Bapa yang murah hati itu tidak akan membiarkan kita. Slide selanjutnya. Lanjut. Ya, raksasa keletihan dan kelesuhan hanya dapat dikalahkan yaitu oleh Abisai, ya, yang saya sudah katakan tadi. Abisai juga berarti saudara kita, orang lain yang mempedulikan kita. Kita bisa mengalami kelelahan fisik dan kelelahan roh. Tapi Mazmur 121 ayat yang ketiga berkata apa? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan apa? Terlelap. Bahkan Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yesaya pasal yang ke-40. Kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-40. Ini Galatia ini. Ayo, ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Baca sama-sama. 28 30. 2 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak tergugah pengertiannya. Ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat selanjutnya 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Katakan amin. Hei anak-anak muda, kalau saat ini mungkin engkau sedang diintimidasi oleh raksasa yang kedua ini. Kamu rasa capek, lelah, lesu, mau melayani ogah-ogahan, mau terlibat dalam pelayanan, tidak ada gairah lagi. Maka kita mau datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab berkata
bahwa marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Ada di mana tuh ayat? Siapa yang tahu angkat tangan? Coba. Lihat. Injil Matius. Ini Om Heri hadapi nih. Sini bro. Ini kayak kita pe anak waktu dia masih SMP. Ini nggak mau sebut itu. Cuma sebut aja pasal berapa, ayat berapa. Itu aja. Matius 11 ayat 28. Coba tampilkan. Supaya semua tahu baca ini, lihat. Ini Om Heri layani anak remaja pemuda loh. Ayo. Benar? Hah? Baca sama-sama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang, siapa yang suruh kamu jalan? 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Remaja pemuda, Om kasih motivasi ini. Supaya kita itu harus senantiasa tahu akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ini pembina-pembina di gereja yang bertanggung jawab untuk melihat anak-anak remaja pemuda, mereka itu boleh mencintai akan firman Tuhan. Keletihan, kelesuhan ternyata itu kita bisa ya alami. Tetapi Alkitab berkata kita punya Abisai yang artinya Bapa yang murah hati. Ya, kita punya Allah yang tidak membiarkan kaki kita goyah. Bahkan Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, yang tidak bisa lagi diragukan kemampuannya. Kita mau andalkan Dia, ya, kita mau andalkan Dia. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Yang tahu itu ayat, angkat tangan. 1, 2, 3. Waduh, ini. Hah? Sini. Yeremia berapa? Siapa nama? Stefani Carolina Salahi. Stefani Carolina Silalai Horasbah. Yeremia 17 ayat 7. Kita buka supaya nggak salah. Yeremia 17 ayat 7. Supaya semua itu tahu. Om Heri ingat, hafal semua. Nggak semua ayat sih, tapi tahu kalau cuma ayat hari-hari. Ya, supaya kita semua, oh iya benar. Baca sama-sama, 2, 3. Katakan amin. Iya, ya. Duh, anak-anak muda, mesti semangat. Jadi selama ini kita sering baca apa? Baca, kalau zaman Om dulu baca Koping Ho. Ya, sekarang anak-anak muda senang baca apa memang? Drakor. Ya, siapa yang aktor terkenal Korea? Hah? Lim Swee King. Tuh, lihat. Itu tanya aktor drakor langsung tuh. Keluar ilmunya semua. Alkitab ya, yang firman Tuhan berkata Allah sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya Allah, ya.
Itu kita senantiasa lupakan. Firman itu telah menjadi manusia. Itu seringkali kita lupa. Dia tinggal di dalam kita. Itu kita nggak tahu di mana posisinya. Maka jadi pertanyaan sekarang, apakah kita di gereja waktu Bapak Pendeta suruh baca buka Alkitab, kita baca buka Alkitab atau kita baca yang lain? Halo? Buka Alkitab? Buka firman? Lanjut. Kita lihat PowerPoint berikut. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-18, ya. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kala apa? Saf yang termasuk keturunan raksasa. Kita lihat masuk PowerPoint-nya. Iya, Saf artinya tinggi. Itu saudara dari Yisbi Benob ayat 16-17 tadi ya. Pasal yang sama. Saf disebut sebagai sipai yang berarti lantai atau area di bawah. Area di bawah pintu. Atau penjaga pintu ya. Kalau pintu itu ada area supaya nggak ada kekosongan ya. Saf ditundukkan Sibkai yang kecil dan hanya seorang penenun ya. Ternyata Saf ini yang berarti lantai area di bawah pintu atau penjaga pintu itu di bawah, itu diartikan sebagai penghalang berkat, egois atau mementingkan diri sendiri ya. Saf juga itu artinya kemalasan, ketamakan, kurang berdoa. Ini raksasa yang ketiga yang tanpa kita sadari itu ada dalam hidup kita dan kita sering kalah. Kita berjanji sama Tuhan bahwa saya mau rajin berdoa ya. Saya mau rajin bekerja, saya mau bantu orang tua dan seterusnya. Tapi ternyata tidak. Datang gereja Senin sampai hari Minggu. Begitu rajin sekali. Tapi di rumah mak suruh cuci piring. Dia teriak minta ampun sama mak. Gereja aktif sekali. Itu tinggal dia bawa bantal sama kasur itu pindah di gereja. Karena terlalu rajin. Tapi di rumah disuruh beli mungkin garam micin di warung atau di Indomart. Malu mak, nanti ada yang lihat. Masa ayah baru umur begini udah beli garam micin, apa udah emak-emak? Banyak alasan. Ini harus dikalahkan, ini raksasa ini. Ya. Sebagai anak muda yang masih anak muda itu dikenal sebagai orang yang sangat kuat. Ya. Anak muda itu diketahui itu begitu hebat sekali. Tetapi ternyata banyak anak muda yang kalah yang memiliki raksasa ini, Saf. Dan akhirnya malas, kurang berdoa, egois, tamak, itu ada.
anak Om Heri yang Ica tadi, coba munculkan. Dia S1 di London School yang ada di Jakarta. Ya. Dia punya public speaking oke, ya. PR dia ambil. Dan dari dia SMA kelas 3. Ini perempuan ini. Kalau lihat Facebook saya, memori akan tunjukkan itu. SMA kelas 2 atau kelas 3. Dia udah minta modal ke saya. Udah, kalau papanya cuma pendeta loh. Untuk apa? Dia jual angkringan. Angkringan babi. Dia layani orang sendiri. Dia pakai baju untuk pelayan. Dia turun tangan. Dia kerja, pulang nanti jam 12:30 karena harus bongkar gerobak dan dia ada. Padahal dia pergi untuk buka angkringan, dia bawa mobil Mercy. Mobil Mercy. Ya. Kadang dia bawa itu Mercy punya adiknya. Kadang dia bawa mobil Fortuner Om. Tapi dia buka angkringan. Jualan. Yang mungkin satu tusuk itu sate, itu kulit babi dan lain sebagainya. Itu tipis sekali. Tapi dia lakoni itu begitu banyak. Lama. Setelah itu. Dia minta lagi untuk tambah, dia ada punya modal. Yaitu buka yang roti kukus. Ada gerobak. Om lupa namanya apa itu. Roti kemudian dikukus. Baru dipanggang. Aduh enak sekali itu. Apalagi kalau Om Heri habis bicara ini kung ada itu. Aduh tambah kopi hitam. Tapi Om Heri katakan usia dia yang harusnya dia bisa hura-hura. Dia bisa ada di zona nyaman. Tapi itu dia gak tunjukkan. Dia kerja. Maka ini anak laki cuma gaya dia. Pergi main basket. Urusan ini nongkrong anak-anak UPH College ya. UPH artinya apa? Uang papa habis. Sini, Nael sini. Nah papa, jangan langsung gas dong pak. Ya, lagu Prabowo punya lagu. Oke gas, oke belum top. Itu anak saya udah tahu tuh gas. Pak kalau ngomong jangan usah gas. Slow aja. Di mimbar bapak boleh gas. Sama Nael halus aja. Ada apa pak? Lihat Ica. Dia boleh kerja sambil sekolah, sambil kuliah, malam-malam. Kamu ini, jadi kamu mesti putuskan hari apa kamu bantu dia. Dapat gaji enggak Pak? Dapat. Bantu. Dan dia bantu kakak beradik. Malu-malu. Bantu. Bikin cabai, sambal, bakar tuh. Walaupun bakar pakai panggangan listrik. Tapi harus bakar. Dan mereka kalau pulang itu dari rambut semua itu bau. Bau babi. Jadi akhirnya Om Heri itu perutnya begini karena lapar terus. Aduh bau babi. Mana tuh babi? Taruh di sini. Ya. Tapi ini anak dua dan lihat. Ini anak perempuan dia di Melbourne sambil kuliah. Dan dia kerja itu di 2 tempat. Kalau mau dihitung secara ekonomis. Orang tuanya masih mampu untuk biayain dia. Dia di sana punya mobil, ya, mobil Mercy walaupun second, ya, mobil besar. Tapi dia kerja, ya, dia boleh menunjukkan aktivitasnya, dia menunjukkan bahwa dia nggak malas, dia bekerja dengan rajin dan bos di sana itu sangat sayang di 2 tempat dan kerja di sana itu dia mendapatkan hasil yang sangat tidak membebankan lagi saya sebagai seorang ayah. Karena apa? Karena dia rajin. Anak-anak muda, coba. Kita buka, kita punya pikiran untuk melihat bahwa zaman ini sudah banyak orang pergi ke bulan. Banyak orang sukses dan berhasil.
Dan kalau kita hanya bermimpi, berangan-angan di tempat tidur, itu tidak melakukan aktivitas, aduh, kita ketinggalan begitu jauh. Maka kita harus kalahkan ini raksasa malas ini. Katakan amin. Ya, mesti rajin. Jangan sampai gedor-gedor dulu baru kita kumpul di tempat sini. Sampai om tadi dah istirahat udah digedor-gedor. Pumpa, pumpa. Mereka nggak tahu saya di dalam. Saya bilang, aduh, kenapa nasib saya tidur di sini ini? Pumpa, pumpa. Ayo, ayo. Di asrama situ. Kalau ada CCTV saya boleh tahu siapa yang gedor-gedor itu. Padahal om datang di sini baru berapa orang yang muncul. Ya. Harus rajin. Amin. Rajin. Papa mama mungkin hebat, ada. Tapi kita juga harus rajin. Ya. Ini om-om, kakak-kakak di belakang. Ya. Kalau mau ada di zona nyaman, ngapain mau jaga-jaga nih anak-anak. Mending jaga anak sendiri di rumah. Ya. Atau bawa istri anak itu nongkrong. Minum di mana. Yang penting jangan dituak. Ya. Tapi lihat, mereka datang di sini. Padahal jam ngantuk ini umur kakak-kakak om-om di belakang ini, aduh, kalau mereka itu sudah kena nasi, maka udah kalah di mata. Langsung redup. Tapi lihat, mereka masih tetap kuat. Jadi bagi anak-anak muda yang hari ini ada, kita mau kalahkan ini raksasa yang ketiga. Katakan amin. Ya. Katakan kiri kanan, jangan malas. Rajin bekerja, ya. Rajin berdoa. Rajin melayani. Kemudian yang berikut, ya. PowerPoint tadi. Raksasa penghalang berkat hanya dapat dikalahkan oleh apa? Menaklukkan diri sendiri. Rendah hati, mengasihi dengan apa? Perbuatan. Menaklukkan diri sendiri itu ego, aduh, susah sekali, ya. Itu anak saya yang laki, dia saat ini tinggal tunggu di wisuda dan dia berangkat lagi ke Australia. Dia ambil itu visa working holiday, ya. Dia begitu ngotot sekali. Dia tes bahasa Inggris, dia tes kesehatan, dia pergi ambil kelakuan baik di Polda. Dan saya berkata, kamu, iya Pak, saya mau bekerja aja di sana, ya. Kan kamu tiap minggu, tiap bulan Papa kasih duit. Jangan, saya mau bertanggung jawab nanti supaya kalau saya punya pasangan hidup, mereka juga bisa aman dalam segala hal. Jadi kamu tetap ke sana. Papa mama sendiri, papa mama ada Tuhan Yesus. Saya masih muda, mesti menggapai cita-cita. Jadi dia mau berangkat, walaupun saya udah tahan-tahan. Dia bilang, Pak, itu kedutaan harus lihat, harus ada dana aktif di bank saya itu sekian puluh juta. Kirim Pak, kirim Pak. Saya tetap tahan, jangan dulu kasih genap. Maksud saya supaya dia nggak berangkat. Anak cuma 2, 1 di sana, cuma 1 di kita. Kalau dia pergi, maka gak ada lagi yang temanin kita. Tapi dia udah ngotot sekali. Terpaksa kurang berapa memang El? Oh ya udah Papa ada berkat ya. Kamu berdoa juga supaya Papa tambah ada berkat, Papa tambah lagi, tambah. Maka dia bersemangat sekali. Makasih Pak, ya. Dia itu saya boleh angkat telepon anak saya yang dari Melbourne, ya, gak apa-apa ya. Saya cuma apa? Halo Ca. Ica kerja. Ya, Kerja. iya. Kerja berapa? Iya. Kerja berapa tempat hari ini? Hari ini cuma 1. Oh biasanya kerja? Tadi sengaja juga kedai. Tadi? 2. Oh 2 ya. Oh, Kenapa Pak? oh enggak, cuma mau hai Ica karena Papa udah rindu. Ya kan, semangat ya Ca. Jadi Iya gitu. Dia tadi Papa telepon Bu Cici lagi minta tolongin. Ica
kerja di mana sekarang? Piatela. Ya teh Pak. Itu pulang jam berapa? Nanti jam 11 paling 11.30. 11.30 malam. Ada bawa mobil? Mm-mm. Oh, bawa mobil. Oke, ya. Semangat ya. Ya. Jangan lupa ngopi. Iya, dadah. Hei, lihat. Om Heri bukan omon-omon nih. Sehari 2 tempat. Cuma hari ini 1 katanya. Ya, jadwal. Dia pulang nanti malam jam berapa? 11.30. Aduh. Kalau mau ikut zona nyaman ngapain? Papa Aye bisa kasih untuk bayar ini tapi dia enggak. Dia berusaha. Hei, jangan malas. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Ini muka malas atau muka rajin? Coba saling lihat kiri kanan. Ya, muka rajin semua. Jangan patah semangat saudara. Ya, kalahkan itu raksasa. Haleluya. Ya. Kemudian kita lihat tadi PowerPoint-nya. Jadi raksasa, penghalang berkat, itu kemalasan dan lain tamak lain sebagainya, itu bisa dikalahkan dengan menaklukkan diri sendiri. Ya. Seperti contoh tadi, anak Om Heri, dia taklukkan diri sendiri. Walaupun dia capek, dia apa, dia tetap bersemangat. Ya. Rendah hati tetap. Ya. Dan mengasihi dengan perbuatan. Cintai semua yang kita lakukan, kerjakan. Amin. Ya. Kita apapun yang dipercayakan dihadapi, kita harus cintai. Ya. Untuk kita boleh melihat hasilnya. Ya. Saya mau telepon anak saya laki. Tapi saya takut. Wah, boleh telepon lagi? Supaya tahu. Dia punya suara gagah saudara. Dia ganteng dan suaranya bagus. Dia suka nyanyi. Karena dia ada sesuatu yang minta ke Om nih hari. Halo El, apa kabar? Hah? Sehat. Baik. Puji Tuhan ya. Udah makan? Belum. Astagfirullahaladzim. Kenapa belum makan? Hah? Apa? Semangat Kenapa? Mau ada bayar apa? Listrik sama air 1 juta berapa tuh? Oh oke. Ya. Tapi semua untuk maju sidang udah selesai? Harusnya disuruh fotokopi. Oh tinggal fotokopi. Ya oke. Untuk yang persiapan ke Australia? Udah aman dong. Sudah aman. Nanti tinggal cetak duit bang kan? Tinggal cetak apa? Duit bang. Duit. Di Cetak BCA. duit ya di Bank Indonesia. Di BCA ntar. Oh BCA di print ya maksudnya. Oke deh ya semangat ya. Oke. Oke bang. Iya dah. Bye. Dadah. Iya dadah. Jadi, perhatikan. Anak Om Heri 2, mereka udah gede-gede. Tapi di saat Om Heri itu telepon, nggak ada yang nggak angkat telepon. Mereka terima dengan senang hati. Dimanapun mereka ada posisi, waktu saya telepon mereka pasti angkat. Berapa banyak di sini kalau orang tua telepon, HP-nya, teleponnya ditolak. Ada yang begitu di sini? Banyak. Hah? Ada. Lihat, anak-anak Om, itu Ica lagi kerja. Telepon dia angkat, Pak, lagi kerja. Tapi dia angkat. Kalau dia nggak sempat angkat karena sibuk, dia pasti langsung telepon. Ada apa, Papa? Lihat, mereka begitu bangga memiliki seorang ayah bapak. Yang gantengnya ya beda-beda tipis sama anaknya. Ya. Sama orang tua, sama orang tua jangan sampai kalian tidak bicara. Ya. Sama orang tua kalau telepon, apalagi ada di tempat sini, saudara angkat dan berkata, "Hai Ma, hai Pa." Mereka begitu terbeban untuk sukses hidupmu.
Walaupun mereka mungkin gak bisa memberikan maksimal. Tapi hati mereka itu kepengen Anda semua ini menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Maka hormati mereka. Alkitab berkata hormati orang tua akan bahagia dan apa? Panjang umur. Di mana itu ayat? Di mana itu ayat? Hormati ayah ibumu, ya. Efesus berapa itu? Ini laki duluan. Sini. Siapa tuh nama? Repan Om. Apa? Epan. Epan. Apa? Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. yakin kamu? Yakin. Benar. Buka. Kita buka kan supaya tahu. Efesus 5 ayat 5 baca Pon. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Yang mendapat bahagia di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Benar enggak itu? Hormati ayah ibumu. Salah ya? Oke. Sudah. Udah banyak yang nyontek. Udah banyak yang nyontek. Spontan harus angkat tangan. Bagaimana? Pak DJ? Kak DJ? Masih ada waktu? Oh masih? Ini lagi uji nyali nih sama nih anak-anak remaja pemuda ini. Supaya... Jangan, nanti tanya lain lagi. Masih ada. Yang benar Efesus 5 ayat berapa? Coba. Multimedia, tampilkan. Ayo. Oke. Evan? Ya, bukan salah Om ya. Iya, ya. Baca sama-sama Efesus berapa? 6 ayat 2. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini. Terus? Enggak baca sama-sama ini. 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Katakan amin. Ya. Jadi hormat. Ya. Om 2 anak gede-gede itu hormat. Cantik, ganteng, hormat orang tua. Jadi bahagia. Dia tadi minta dia tinggal di apartemen. Dia tinggal di apartemen ini anak saya laki. Dan dia berkata, Pak, tagihan listrik sama apa? Air. Gitu dia kan belum bekerja. Jadi dia minta. Dia yang sedang menyelesaikan mau sidang dan wisuda. Sehingga dia itu ada di apartemen. Dan dia berkata, gimana nih Pak? Tapi lihat. Orang muda yang hormat ayah ibunya. Itu Alkitab jaminkan mereka bahagia dan panjang umurnya. Yang mau panjang umur siapa? Yang mau umur panjang. Kalau mau suka umur pendek, Om Heri bantu doa sama kakak-kakak. Ya, panjang umur semua. Yang mau bahagia, hormati siapa? Ayah ibu. Ya, nanti sebentar habis sesi ini doa, SMS, WA mama papa. Mama, love you. Atau cuma sama pasangan. Mama, love you. Pasti mama papa gereja itu hari Minggu dia akan heboh di gereja. Anak saya baru 1 hari ikut camp. Dia udah berkata, I love you Pak, I love you Pak. Aduh, itu ada kena ajaran apa di sana sehingga tadinya nggak pernah kok bisa. Janji mau WA SMS mau papa? Ya, lakukan itu. Terus, oke, kembali lagi.
2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-19. Baca sama-sama 2, 3. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhan bin Yaire Oregem, orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya, jadi ini ada saudara Goliat juga dari Gad yang pernah Daud kalahkan. Ya, itu sebenarnya 1 Tawarik 20 ayat 5, namanya Lahmi. Ya, Lahmi itu artinya Lakmi artinya rotiku atau penuh makanan. Ya, jadi ini raksasa keserakahan atau rakus. Serakah sama dengan ingin memiliki lebih banyak dari yang diperlukan. Ya, dikalahkan oleh pahlawan Daud yang bernama Elhanan, yang arti namanya Tuhan sudah bermurah hati, sudah panjang sabar. Jadi ini raksasa 4. Ini banyak yang ada pada anak-anak muda. Ingin memiliki lebih banyak dari yang diperlukan. Antri makan di sini ambil sendiri atau disendokin. Puji Tuhan. Kalau enggak, orang yang kelima itu udah enggak dapat bagian. Jadi semua bisa dapat. Ada rasa optimis sebagai anak muda. Ada rasa untuk sukses berhasil. Ada rasa untuk mencapai, menggapai, memiliki, ya. Tapi di dalam hal ini hati-hati. Kalau kita enggak kontrol keinginan kita, maka itu bagaikan raksasa keserakahan yang ingin memiliki lebih banyak dari yang diperlukan. Ini harus jaga. Ini harus hati-hati. Ya. Tidak ada rasa puas di dalam diri. Sudah ada mau lagi. Terus serakah. Sudah punya mau pingin lagi. Gak ada habis-habisnya. Mak, beli sepatu udah beli. Baru seminggu udah minta beli lagi. 2 minggu lagi minta beli lagi. Dan seterusnya. Itu namanya rakus. Hati-hati. Ya. Jadi anak-anak muda itu harus tahu menahan diri. Tahu menahan diri. Karena efek dari orang yang tidak bisa untuk mengendalikan diri, ya, itu akan mendapatkan kehancuran. Lihat bahwa raksasa ini raksasa yang rakus, ya. Itu lami artinya roti penuh makanan. Itu doyan makan, senang makan. Om sih makan dikit-dikit tapi nggak tahu tambah besar nih badannya. Tapi belum berdoa sih, belum berdoa supaya kempes nih perut. Enggak kayak kepala om pernah berdoa, tumbuh ya, enggak tumbuh-tumbuh. Ini perut belum. Tapi lihat, orang yang doyan makan aja itu akan berefek yang tidak bagus terhadap tubuh. Ya, obesitas. Itu akhirnya menjadi lambat semua. Karena tubuh semakin besar. Dan om mau turun. Supaya bisa lincah untuk naik turun tangga. Tadi om makan diminta suruh tambah padahal itu rendang enak sama ayam panggangnya. Aduh. Itu Padang pagi sore kalah dengan tadi itu punya. Kepengen tambah cuma jaga ya. Dan betul untung om ambil ayam 1. Karena ternyata yang datang makan itu di belakang masih banyak. Kali om makan 3. Maka yang di belakang enggak kebagian. Karena apa? Rakus. Ya. Lanjut. Lihat
Iya tadi benar ya. Lihat raksasa keserakahan hanya dapat dikalahkan oleh mengendalikan hati, bersabar ya. Kesabaran bukan berapa lama kita bisa menunggu, tetapi bagaimana kita bereaksi ketika kita sedang menunggu jawaban itu datang. Kemudian yang ketiga, belajar apa? Mencukupkan diri. Jadi ini yang harus dimiliki oleh kita anak-anak muda supaya kita bisa kalahkan ini raksasa keserakahan, ya. Kita bisa mengalahkan ini apabila kita bisa mengendalikan diri kita, ya. Kita bisa bersabar karena itu senantiasa proses yang kita hadapi itu akan menghasilkan apa yang kita lakukan dan buat. Dan belajar untuk mencukupkan diri. Jadi kalau memang kita hanya mampu untuk satu botol, kita nggak usah pakai untuk pasak, kita miliki 1 galon atau 1 drum. Ya, mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri. Ini yang harus kita tanamkan. Kemudian yang berikut, raksasa berikut, raksasa yang terakhir. Kita buka 2 Samuel 21 ayat 20. 21 ayat 20. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ya, raksasa ini itu dikatakan bahwa terjadi pertempuran, di sana ada seorang yang tinggi perawakannya. Ya, tangannya, jarinya itu 6 kiri kanan. Kakinya juga itu kiri kanan, ya 6. Dan dia senantiasa menghujat dan mengolok-olok akan keberadaan orang Israel. Maka raksasa ini adalah raksasa itu senantiasa mengeluarkan caci maki. Raksasa yang mulutnya itu senang untuk melontarkan isu-isu yang tidak baik. Raksasa ini yang ada dalam hidup kita ini yang senantiasa suka gosip. Raksasa yang ada dalam diri kita ini adalah itu suka mengeluarkan perkataan yang kotor. Siapa yang di sini di gereja haleluya, tapi sama teman atau di rumah mungkin ada kesenggol sedikit, itu keluar caci maki. Ada enggak di sini? Banyak. Banyak. Hei, kita harus kalahkan. Kalahkan ini raksasa ini. Ya, yaitu mulut yang tidak baik. Mulut yang ternyata akan membawa kebinasaan dalam hidup kita. Ya, Alkitab berkata Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lihat aja di slide. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Maka raksasa yang kelima itu mulut kotor, mulut yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menipu, perkataan-perkataan lidah yang suka gosip, menjelekkan orang, merendahkan orang, itu kita harus kalahkan.
Di sini kalau Om lihat remaja pemuda di sini semua panjang sabar. Enggak suka maki. Ya. Enggak ya. Kalau di gereja. Kalahkan ini. Jangan hanya salah sedikit, tersinggung sedikit. Kemudian tensi menjadi 200/110. Jangan. Ya. Jangan cuma karena hal sepele, hubungan pertemanan yang sudah 5-10 tahun itu akhirnya putus karena hanya dengan apa? Perkataan yang kasar. Hei, kalahkan ini. Kalau adik-adik lihat, Om sengaja pas kebetulan mereka anak-anak Om. Itu kalau mau ikut temperamen Om Heri, itu memang karena Om Heri itu orang Nado sama dengan orang Batak. Semua binatang yang merayap, yang berteberangan, itu semua Om Heri lahap. Ya, yang ada di air, pokoknya Om Heri semua nggak ada yang haram, halal semua. Maka kadang Om Heri punya tensi itu ada di atas rata-rata. Dan hadapi anak, contoh ini anak laki. Ada pemuda sebentar. Jangan pulang ke sorean. Itu dari pagi udah bilang. Siapa? Dia punya siap itu cepat sekali. Siapa? Laksanakan. Cek pengerja di gereja. Om Heri kan pastori sendiri, cek di gereja. Nael, mobilnya udah parkir belum? Gak ada Om. Ini masih motor-motor ini Om. Jadi belum datang dia. Kalau mau ikut emosi, nggak tahani bibir, mungkin ini anak, waktu saya telepon dia udah nggak mau terima telepon saya. Waktu dia datang terlambat, sampai jam berapa tadi di gereja? Itu bahasa padahal udah emosi nih, cuma bahasa kasih halus. Sampai di gereja tadi jam berapa? Iya Pak, tadi aku sampai hampir 7:30. Jadi udah apa? Hampir selesai firman Pak. Itu pantas Om emosi. Tapi Om kuasai lidah, bibir, mulut. Dan cuma berkata, nanti besok hari Minggu, dia kan tinggal di apartemen. Besok hari Minggu kalau datang agak kepagian ya, jangan kayak tadi lagi. Dia jawab, memang besok siapa yang khotbah? Papa. Oh iya, gak mau terlambat saya. Karena Papa yang khotbah. Komunikasi, mulut harus dijaga. Kalau enggak, ada kepahitan, ada kebencian, ada rasa luka yang dialami karena perkataan kita. Dan jaga, kalahkan mulut yang suka combreng. Mulut yang tidak baik, mulut yang suka maki, mulut yang senantiasa kata-kata negatif, itu kita mau kalahkan. Amin. Katakan amin. Ya, ini raksasa harus dikalahkan. Ya, terakhir. Slide terakhir, coba lihat. Jadi raksasa tukang maki atau mulut besar hanya dapat dikalahkan oleh apa? Jaga perkataan. Yang najis bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Hei, ini ayat ada di mana? Ada ayat ini firman Tuhan. Sebab kakak udah mau berhenti, Om udah mau berhenti ini, serahkan sama kakak-kakak di sini. Sini. Ada ayat ini bukan kakak. Siapa nama? Natalia dari GPDI Bethlehem Palembang. Itu zaman Om masih umur begini ada lagu Natalia. Benar Kak? Natalia, kau telah berubah. Enggak tahu lagi. Itu zaman Om cuma nggak nonton TV, jangan radio itu, nggak ada TV. Oke? Di mana? Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11, munculkan.
mengenai bahwa yang masuk bukan yang haram tapi yang keluar. Matius berapa? Pasal 15 ayat 11. Ayat 11. 11. Baca sama-sama. 2, 3. Dengar dan camkanlah ini. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang apa? Menajiskan orang. Kita beri tepuk tangan. Natalia. Oh ada, masih ada Om Heri. Dikira udah habis. Ya. Jadi mari anak-anak remaja pemuda, 5 raksasa yang ada pada kita. Kita yang ketahui apa itu. Dan kalau Anda mau sukses berhasil, mau tidak mau, itu kita harus kalahkan itu. Enggak boleh ada kata menyerah. Jangan anggap kita enggak bisa. Sampai-sampai mungkin kita stres karena mendengar terus dia punya derap langkah yang menakutkan. Kalau ada salah satu atau 2, 3 dalam hidup kita ini, kita mau kalahkan. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Kak DJ. Silakan Kak. Beri tepuk kemuliaan dong untuk Tuhan lagi dong. Tepuk tangan yang meriah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya Om. Luar biasa sekali bagaimana kita diingatkan bahwa kita punya pergumulan juga teman-teman sekalian ya. Ada peperangan-peperangan yang harus kalian kalahkan. Dan itu kalian harus menangkan. Ada area-area bagaimana dijelaskan tadi, kalian harus menjadi pemenang. Amin. Jadi jangan kalah, jangan menyerah, jangan menjadi loyo. Ya, kalau loyo tadi, saya juga ngarep juga dipanggil tadi sebenarnya kan lumayan kan dapat selembar ya. Tapi nggak apa-apa, itu berkat kalian. Tapi ingat ya, yang dapat berkat kantin masih buka kok. Puji Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa bagaimana hamba-Mu membawakan firman-Nya, mengingatkan kami untuk kami tetap kuat Tuhan, untuk kami menang pada area-area peperangan kami. Biarlah kami dibentuk menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang kuat Tuhan. Dan kami dipertajam untuk kami berada pada jalan yang benar. Dan ketika kami kembali Tuhan di mana Engkau tempatkan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menang. Dan hanya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami juga memohon daripada Engkau kesehatan, kekuatan pada kami. Biarlah terus kami semangat, antusias untuk mengikuti sesi-sesi yang ada. Sehingga kami boleh dibekali, dikuatkan, dan kami boleh menjadi anak-anak muda yang tangguh Tuhan. Terima kasih, berkati terus hamba-Mu, dimanapun Tuhan hamba-Mu tempatkan, biarlah terus pelayanannya menjadi hebat, berkembang, dan nama Tuhan diperluas dimanapun dengan keberadaan beliau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus, haleluya, amin.